Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pelajaran matematika. Pertemuan awal ini kita akan mempelajari materi kita yang berjudul kaidah pencacahan. Boleh kalian lihat di sini. Nah, di sini ya. Jadi untuk bab pertama kita itu mempelajari tentang peluang, di mana di sini kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat. Nah, kita paham dulu untuk definisinya. Apa itu kaidah pencacahan? Nah, di sini kaidah pencacahan atau disebut juga dengan counting rules didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi cara atau aturan menghitung ya semua kemungkinan yang terjadi di dalam suatu percobaan. Terdapat beberapa metode dalam kaidah pencacahan, di antaranya yang pertama aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang kedua itu metode permutasi. Yang ketiga metode kombinasi. Jadi ada 3, aturan pengisian tempat atau filling slot, metode permutasi, dan metode kombinasi. Nah, untuk pertama ini kita belajar itu aturan pengisian tempat dulu. Aturan pengisian tempat yang tersedia. Contoh, misalkan Ibu kasih suatu permasalahan di sini. Pada lomba lari 100 meter, 4 anak lolos ke putaran akhir, yaitu Adi, Banu, Chandra, dan Dodi. Kita misalkan di sini adalah A, B, C, dan D. Nah, pada perlombaan tersebut disediakan 2 hadiah. Ada berapakah susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Jadi ada berapa kalau misalkan di situ. Nah, kita buat simulasi yang pertama. Pemenang pertama dan kedua yang mungkin muncul dapat kita susun, yaitu, jadi kita acak bentuknya AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, dan DC. Nah, proses menentukan banyak susunan pemenang secara umum mengikuti aturan sebagai berikut. Langkah pertama, ada 4 peserta lomba yang semuanya bisa keluar sebagai juara pertama. Jadi 4 siswa itu mempunyai peluang mendapat juara pertama. Ya, ada 4 siswa itu mempunyai peluang menjadi juara pertama. Langkah kedua, 1 orang sudah masuk garis akhir. Jadi dari 4, misalkan sudah ada 1 orang yang masuk garis akhir, sisanya ada 3 kan? Ada 3 peserta yang bisa menduduki juara kedua. Nah, jadi seluruhnya kita ambil yang peluang yang pertama itu 4 orang, peluang kedua itu 3 orang. Jadi kita kalikan di situ 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi susunan pemenang yang mungkin terjadi itu ada 12 peluang. Itu contoh yang pertama. Sekarang masuk ke contoh kedua. Amalia memiliki 4 buah kemeja, 2 buah celana panjang, dan 3 sepatu. Ada berapa cara dia dapat berpakaian lengkap? Jadi yang pertama kita susun dulu kemeja yang dapat dipilih Amalia. Ada 4 cara. Celana panjang 2 cara dan sepatu 3 cara. Jadi yang pertama kemeja 4 cara, celana panjang 2 cara, dan sepatu 3 cara. Jadi tinggal kita kalikan saja 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24 cara berpakaian lengkap. Contoh yang ketiga, ya di sini dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 angka yang Ibu buat. Kita akan membentuk suatu angka ratusan. Nah, ada berapa banyak cara yang dapat digunakan jika angkanya tidak boleh berulang? Dari 6 angka kita mau membentuk suatu bilangan ratusan. Kalau ratusan kan ada 3 angka tuh. Ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang kita susun dulu yang pertama.
Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan aturan pengisian tempat yang tersedia dari angka 1 sampai 6 disusun angka ratusan berbeda. Nah, bilangan ratusan genap kan dari soal tadi tentukan banyaknya angka ratusan genap. Artinya, bilangan yang bisa membentuk genap itu angka berapa? 0, 2, 4, dan 6. Dari 6 angka ini yang bisa menjadi bentuk ratusannya 2, 4, dan 6. Jadi ada 3 bilangan yang bisa menjadi angka ratusan, yaitu jumlah tiganya ada 3 angka, 2, 4, dan 6. Nah, karena sudah ada satu angka digunakan sebagai angka satuan, maka yang dapat menempati puluhan hanya tinggal 5 angka. Jadi dari 6 sudah kita ambil 1, sisanya 5. Terus karena sudah ada 2 yang diambil, maka yang bisa menempati puluhan itu sisanya 4 angka. Maka banyaknya ratusan bilangan genap dapat disusun dari angka disediakan adalah 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60 bilangan. Jadi bilangan pertama yang bisa menjadi ratusan itu 3. Dari 6 kita ambil 1, itu sisa 5. Dari 5 kita ambil 1, sisa 4. Tinggal kita kali saja. Ini untuk ratusannya 3 buah angka. Ini untuk puluhannya 5 buah angka. Untuk satuannya 4 angka. Jadi jumlahnya 60 bilangan. Nah, sekarang contoh keempat. Ya. Banyaknya bilangan antara 1000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat dari angka 0 sampai 7 akan disusun bilangan antara 1000 dan 6000. Nah, kalau kita mau menyusun kan tidak mungkin kita tulis angka dari 1000 sampai 6000, itu banyak sekali ya anak-anak. Jadi kita buat menggunakan metode menempati angka. Yang pertama, angka yang dapat menempati angka ribuan adalah, ya. Jadi angka ribuan itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Jadi ada 5 angka. Kenapa hanya sampai 5, tidak diambil 6 dan 7? Karena yang dipinta adalah di antara 1000 dan 6000. Artinya bilangan yang lebih dari 6000 itu misalkan ada angka 7 di sini kan. Angka 6000 dan 7000-nya tidak masuk. Jadi hanya diambil 1 sampai 5. Jadi 5 angka untuk angka depannya atau ribuannya. Nah, bila angka boleh berulang, tinggal kita kali saja. 5 kali 8 kali 8 ini jumlah angkanya itu 2560. Dalam artian boleh berulang karena di soalnya tidak dibuat apakah boleh berulang atau tidak berulang. Tetapi kalau misalkan angka itu tidak boleh diulang, maka kita gunakan metode yang kedua. Kita ambil dulu satu angka menempati ribuan. Jadi jumlah angkanya kan ada 8 tuh. Angka 8 kita ambil 1, sisanya 7 ya. Diambil 1 untuk ribuan, sisa 7 untuk menempati ratusan. Nah, karena sudah diambil 2 angka untuk ribuan dan ratusan, berarti sisanya ada 6 kan? Terus diambil lagi untuk angka satuannya, sisanya itu sisa 5. Jadi di sini kan ya. Jadi kita ambil untuk Jadi di sini kita ambil untuk angka yang pertama itu ada 5 angka, lihat 5 angka untuk ribuannya, 7 angka untuk angka ratusan, 6 angka untuk puluhan, dan 5 angka untuk menempati satuan. Tinggal kita kali saja. 5 kali 7 kali 6 kali 5, 1050. Nah, demikianlah untuk materi kita hari ini. Yang berjudul aturan pengisian tempat. Terima kasih sudah diperhatikan dan dipahami. Bagi anak-anak yang belum paham, belum mengerti tentang penjelasan dari Ibu tadi, silakan bertanya melalui grup Telegram kita. Nanti bisa kita lanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.